Setelah di perut, setelah 9 bulan itu bayi keluar. Bayi keluar. Ada sunnah mengajarkan, suruh diajarin apa? Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Itu apa itu? Tolakul ilmi, Pak. Ya, di telinga. Karena memang bayi itu dengar, bayi itu melihat, bayi itu merasakan. Ini pernah saya ulang, pernah saya sampaikan. Setelah ini, kemudian apa? Ketika di usia 5 tahun, ada sebuah perintah tauhid, yaitu perintah untuk sunat al-khitan. Jadi Allah itu sayang kepada kita, ibu. Allah sayang kepada kita, kita tidak didiamkan. Sampai dia menjadi dewasa disuruh untuk bertalabul ilmi, belajar agama. Sampai ketika dia sudah usia uzur, sudah sampai usia tua, sampai kepada sakaratul maut, tetap disuruh bertalabul ilmi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lakinu ala mautakum la ilaha. Apa kata Rasulullah? Talqinkan. Maksudnya apa? Didik, ajarkan ilmu tauhid kepada orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kan disuruhnya begitu. Nanti kalau kita saya sakaratul maut, kebetulan Bapak melihat saya di dalam samping saya, talqinkan di kuping saya. Begitu juga bapak-bapak, pesenin kepada anak-anak kita. Dipesan. Talqin kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Apakah proses pendidikan atau ajaran tauhid ini berhenti ketika kita dalam keadaan syafaratul maut? Tidak. Nanti ketika dikubur, dikubur ada malaikat yang bertanya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana? Man Rabbuka. Itu pendidikan bukan itu, Pak? Ya Allah ya Rabbi. Mati aja disuruh ditanya itu kita nanti. Ketika sudah mereka yang mengantarkan jenazah kita kembali ke rumahnya masing-masing, ada malaikat yang bertanya, Qum man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bisa jawab lagi kan? Bisa jawab Ibu? Insya Allah mudah-mudahan wajah-wajah kita adalah wajah-wajah suka menempelkan di mana di tempat sujud. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mampu menjawab. Ya? Insya Allah mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah. Hari ini masih menjadi orang yang mau melakukan kebaikan. Saya ingin sampaikan di dalam taklim di malam ini sebuah persoalan sangat penting dalam agama kita, yaitu bagaimana kita menanamkan keimanan, menumbuh kembangkan iman, dan kita jaga iman kita dengan istiqomah. Nah, ini menjadi perkara yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Masya Allah, sahabat Rasulullah namanya Sofyan bin Abdullah. Siapa Bu? Sofyan bin Abdullah. Hidup bersama dengan Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah, tapi masih ada gundah gulana. Masih mau nanya sesuatu yang perkara yang sangat sederhana, dan itu yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya apa? Sofyan bertanya kepada Rasulullah, Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Quli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, kata Sofyan bin Abdullah. Ya Rasul,
ajarkan kepada aku satu kalimat yang dimana apabila pertanyaanku ini engkau memberikan jawaban kepada aku tidak akan la as'alu anhu, aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain hanya kepada engkau ya Rasul. Jawabannya sederhana, yang dijawab oleh Nabi kita, tolong dengerin apa kata Rasul. Qul amantu billah sumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Paham Mbak? Jawabannya cuma dua Rasulullah. Dan kedua jawaban ini menjadi bekal kita. Kita sebagai orang-orang yang ditakdirkan sebagai manusia-manusia akhir zaman. Kita nih, bapak-bapak sekalian, Allah takdirkan hidup menjadi orang di akhir zaman kita ini Pak. Karena kenapa kok disebut sebagai manusia akhir zaman? Iya, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman. Coba kita renungi di sini. Kalau dikatakan Nabi akhir zaman, berarti sebentar lagi zaman akan, betul nggak Pak? Apabila salah satu tanda-tanda zaman ini akan akhir apabila didatangkan oleh Allah Nabi akhir zaman, dan Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ternyata informasi akhir zaman itu 1400 tahun yang lalu sudah diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Artinya juga kita ini adalah penduduk-penduduk akhir zaman. Yang menjadi persoalan ibu, bunda-bunda yang soleha, bapak-bapak yang soleh, sudah siap belum kita mempersiapkan diri di akhir zaman ini? Iya, udah siap belum? Harus siap kan? Makanya kita dengan talabul ilmi ini kita mempersiapkan diri terus. Sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah, dia gundah gulana kepada Rasul. Dijawab oleh Rasul sederhana, Qul amantu billah, kamu beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Bayangkan seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan yang sudah dijamin masuk surga masih takut dan bertanya perkara ini kepada Rasul. Alhamdulillah, makasih. Panas. Oh, masuk. Mantap. Saya senang yang panas nih. Bismillah. Ternyata Rasulullah sederhana menasihati sahabatnya yang sudah beriman, disuruh memperbaharui iman. Ini jadi modal buat saya dan juga bapak-bapak sekalian. Anda sudah beriman, ibu-ibu sudah menjadi mukminah, tetap ayo sama-sama jaga keimanan kita. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Siapa Bilal? Orang du'afa, fakir miskin, tetapi sangat kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadahnya. Ada amal khusus yang membuat Bilal ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilal, kamu masih ada di dunia ya?" "Iya ya Rasul, kan engkau lihat aku nih," kata Bilal. "Iya, aku lihat engkau di dunia, tapi teropahmu, sendalmu udah ada di surga." Bayangkan ibu, orangnya di dunia, wakiatnya di, artinya menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa ini orang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, walaupun Bilal sudah dijamin masuk surga, dijamin oleh Allah masuk surga, tetap Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Bilal, jadidu imanaku." Wahai Bilal, iman kamu harus kamu jaga. Padahal udah dijamin masuk surga. Kita gimana? Udah dijamin belum? Tapi kita yakin ya, berdasarkan hadis Rasulullah, setiap orang yang dari mulutnya keluar kalimat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terucap dari mulutnya ini, dijamin orang tersebut dakhalal jannah. Insyaallah. Kan kata Rasulullah, yang suka dilakukan